Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membahas cerita dari serial Pokemon Best Wish yang akan menemani serial Pokemon Journeys, yang dimana cerita dari Pokemon Best Wish sebelum Pokemon Journeys, dan kedua serial ini masih berhubungan. Jadi akan lebih baik jika kita juga mengetahui cerita sebelum kejadian di Pokemon Journeys yang akan diceritakan pada serial Pokemon Best Wish. Peringatan, video ini akan mengandung full spoiler yang dapat merugikan bagi teman-teman yang belum pernah menonton serial Pokemon Best Wish. Dan oke, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai dengan Ash bersama ibunya yang masih berada di rumah mereka yang bertepatan di kota Pallet atau Masara. Ash bersama ibunya akan pergi berliburan bersama Profesor Oak ke region Unova. Ash bersama ibunya dan Profesor Oak pergi ke region Unova menggunakan pesawat. Kemudian setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka akhirnya telah sampai di pelabuhan Unova. Namun di saat semua orang telah keluar dari pesawat dan menuju ke dalam gedung, Ash bersama Pikachu masih berada di luar dekat pesawat. Dan di saat itu tiba-tiba saja tim Rocket muncul menangkap Pikachu. Pikachu mencoba melepaskan diri memakai Thunderbolt, namun tidak berhasil karena senjata tim Rocket memiliki pelindung khusus yang telah mereka siapkan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja kejadian aneh muncul, yang dimana ada badai yang datang menyambar petir ke arah Pikachu yang membuatnya terbebas dari kurungan tim Rocket. Tim Rocket pun pergi melarikan diri karena ketakutan. Ash melihat dari kejauhan kalau di dalam badai tersebut ada seekor Pokemon misterius di balik badai, yang dimana Pokemon tersebut adalah Pokemon legendary Zekrom. Dan tidak lama kemudian Zekrom bersama badai yang ia buat menghilang. Ibu Ash bersama Profesor Oak datang menemui Ash untuk melihat keadaannya, yang untungnya Ash bersama Pikachu baik-baik saja. Dan tidak lama setelah kejadian itu ada seorang wanita bernama Profesor Araragi, yaitu ilmuwan dari region Unova, yang dimana ia datang untuk menjemput mereka semua. Profesor Araragi pun mengantarkan mereka ke laboratorium miliknya menggunakan mobil. Setelah sampai di laboratorium, Ash meminta tolong untuk memeriksa keadaan Pikachu karena tadi Pikachu terkena sambaran petir secara langsung dari badai misterius yang berasal dari Pokemon legendary Zekrom. Untungnya hasil dari pemeriksaan, kondisi Pikachu normal, tidak ada yang aneh. Setelah itu, Profesor Araragi keluar dari tempat tersebut bersama Ash untuk pergi menemui seorang trainer baru bernama Shoot, yang dimana ia datang meminta Pokemon pertamanya. Karena Profesor Araragi juga bertugas memberikan Pokemon pertama bagi para trainer baru. Ash pun memberikan salam perkenalan kepada Shoot, namun Shoot tidak menyambut baik salam dari Ash, dan justru ia meremehkan Ash karena Ash terlihat seperti orang yang berasal dari daerah pedalaman. Profesor Araragi pun meminta mereka untuk tenang, dan Profesor langsung mengeluarkan 3 Pokemon yaitu Tepig, Oshawott, dan Snivy agar Shoot bisa segera memilih Pokemon pertamanya, yang dimana dari ketiga Pokemon tersebut Shoot memilih Snivy. Setelah mendapatkan Pokemon pertamanya, Shoot pergi dari laboratorium untuk memulai petualangannya. Namun Ash bersama Pikachu menyusul Shoot untuk mengajaknya bertanding Pokemon, yang dimana tantangan Ash diterima oleh Shoot. Pertarungan Pikachu melawan Snivy pun dimulai. Di pertarungan tersebut terjadi keanehan kepada Pikachu. Ia tidak bisa menggunakan jurus Thunderbolt maupun Voltaker akibat listrik dari tubuh Pikachu yang tiba-tiba saja menghilang. Hal ini membuat Snivy lebih unggul dari Pikachu. Snivy pun mengeluarkan Leaf Tornado kepada Pikachu yang membuat Pikachu kalah dalam pertarungan. Ash dengan segera membawa Pikachu kembali ke dalam lab untuk diperiksa oleh Profesor Araragi, yang dimana Profesor Araragi mendapatkan data kalau Pikachu mengalami gejala overload, yaitu efek yang ditimbulkan akibat menyerap terlalu banyak sambaran petir. Tidak lama kemudian badai misterius yang berasal dari Pokemon legendary Zekrom kembali lagi, yang dimana petir dari Zekrom menyambar ke dalam lab, membuat Pikachu kembali tersentrum. Zekrom mengeluarkan listrik mengarah kepada Pikachu, dan setelah itu Zekrom menghilang bersama badai buatannya. Tak disangka setelah kejadian tersebut, Pikachu kembali bisa mengeluarkan energi listrik dari tubuhnya, termasuk mengeluarkan jurus Thunderbolt dan Voltaker. Kemudian pada malam hari di saat mereka sedang makan, Ash menyampaikan kalau ia akan tinggal di region Unova untuk berpetualangan mengikuti
mengikuti kejuaraan Liga Pokemon Unova. Ibunya Ash bersama Profesor Oak pun mengizinkan serta mereka mendukung pilihan Ash. Pada keesokan harinya, petualangan Ash di region Unova dimulai. Ia berjalan melewati hutan dan di tengah perjalanan Ash bertemu dengan seorang gadis bernama Iris. Mereka berdua pun menjadi sepasang teman dan Iris mengikuti Ash berpetualangan. Tidak lama kemudian Ash melihat Pokemon Pidove liar yang sedang mendarat. Ash pun meminta Pikachu untuk menyerang Pidove menggunakan Quick Attack dan Thunderbolt yang membuat Pokemon Pidove melemah dan Ash menangkap Pokemon Pidove tersebut, menjadikan Pidove Pokemon pertama Unova yang berhasil ditangkap oleh Ash. Namun di saat itu, tiba-tiba saja Pikachu dan Pokemon XU milik Iris diculik oleh tim Rocket. Ash mencoba menyelamatkan Pikachu dan XU menggunakan Pokemon Pidove dengan memakai Quick Attack. Namun tim Rocket melawan Ash menggunakan Woobat yang menggunakan jurus Air Slash, membuat Pokemon Pidove milik Ash tidak tersadarkan diri. Setelah itu, tim Rocket kabur membawa Pikachu dan XU menggunakan balon udara mereka. Namun tidak disangka, tiba-tiba saja muncul Pokemon Oshawott yang membantu mereka dengan membocorkan balon udara tim Rocket. Berkat bantuan Oshawott, Pikachu dan XU berhasil terselamatkan. Kemudian Pikachu menggunakan Voltaker menyerang tim Rocket. Namun sangat disayangkan, tim Rocket berhasil melarikan diri. Setelah itu, Ash dan Iris membawa Pikachu dan XU ke Pokemon Center terdekat untuk memulihkan mereka. Yang untungnya pemulihan mereka berjalan dengan lancar. Kemudian pada keesokan harinya, Ash bersama Iris melanjutkan perjalanan mereka. Namun di tengah itu, mereka bertemu kembali dengan Pokemon Oshawott yang kemarin membantu mereka menyelamatkan Pikachu dan XU dari tim Rocket. Terlihat kalau Pokemon Oshawott tersebut meminta menjadikan dirinya sebagai Pokemon Ash. Sedangkan Oshawott ini merupakan Pokemon yang berasal dari lab Profesor Araragi. Ia mengikuti Ash sejak awal karena ia menyukai Ash. Ash pun memutuskan untuk merawat Pokemon Oshawott yang dimana Ash segera pergi ke minimarket terdekat untuk memakai alat komunikasi agar bisa terhubung dengan Profesor Araragi. Dan Ash menjelaskan mengenai Pokemon Oshawott kepada Profesor Araragi. Profesor Araragi yang mendengar cerita dari Ash memutuskan untuk memberikan Pokemon Oshawott kepada Ash. Dengan cara Profesor Araragi mentransfer Pokeball milik Oshawott melalui alat khusus yang terhubung dengan alat komunikasi. Setelah mendapatkan Pokeball tersebut, sekarang Pokemon Oshawott menjadi milik Ash. Namun di saat itu, tiba-tiba saja Pokemon Oshawott menghilang pergi berkeliaran. Sambil mencari Pokemon Oshawott, Ash bersama Iris mampir sebentar ke hotel terdekat untuk mencoba pemandian pasir hangat yang terkenal di hotel tersebut. Namun setelah mereka sampai, sangat disayangkan tempat berendam pasir hangat telah ditutup untuk sementara waktu. Karena tadi sebelum kedatangan Ash, ada beberapa Pokemon sendal liar mengacaukan tempat tersebut. Dan tak disangka di sana, Pokemon Oshawott yang sedang Ash cari berada di sana menikmati pemandian pasir hangat. Tidak lama kemudian, Pokemon sendal liar yang tadi mengacaukan tempat pemandian pasir hangat datang kembali dengan keadaan marah karena ia tidak suka melihat ada yang memasuki daerah tersebut. Pokemon sendal menggigit Pikachu dan XU untuk membawa mereka berdua sampai tiba di atas tebing bebatuan. Sedangkan Ash bersama Iris dan juga anak pemilik hotel diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Di tempat tersebut terdapat rombongan Pokemon sendal dan juga ada beberapa jenis Pokemon liar yang dikumpulkan oleh Pokemon sendal. Tiba-tiba saja di saat itu, Geser muncul dari dalam tanah. Pemimpin dari Pokemon sendal yang memakai kacamata hitam meminta mereka semua untuk pergi ke tempat yang aman. Ternyata niatan Pokemon sendal baik, yang dimana tujuan dari mereka membuat kekacauan di pemandian pasir hangat untuk mengusir manusia dan Pokemon karena tempat tersebut akan terendam air panas dari semburan geyser. Tidak lama kemudian, semburan geyser semakin parah sampai membuat aliran air panas. Ada beberapa Pokemon liar terjebak di tengah aliran. Para Pokemon sendal yang melihat hal tersebut mencoba menolong mereka dengan membuat jembatan menggunakan tubuh mereka. Ash juga ikut membantu dengan memandu para Pokemon melewati jembatan yang dibuat oleh Pokemon sendal. Para Pokemon pun menyeberangi aliran air panas dengan berhati-hati.
berhati-hati sampai semuanya berhasil melewati air panas dengan selamat, dan untungnya tidak ada yang terluka akibat kejadian ini. Kemudian setelah kejadian tersebut, mereka kembali ke hotel, yang dimana sekarang pemandian pasir hangat telah berubah menjadi pemandian air hangat berkat aliran dari semprotan geyser. Ash bersama Iris pun menikmati pemandian air panas tersebut. Oke guys, sepertinya part pertama dari serial Pokemon Best Wish sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!